sampun kita trami nambahaken iman lan takwa kita di mateng Allah Subhanahu wa taala. Mugi sholawat lan salam tetap tersampaikan di mateng junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo kita purwakani pengajian menika kalian waosan bismillahirrahmanirrahim. Kita masih membahas adab tangga ingkang kaping sekawan nomor 4 inggih menika ikhtiramuhu wa takdiruhu, menghormati dan menghargainya. Fala yamna'uhu ayyadu'a khusbatan fi jidarihi, tidak menahan, melarangnya apabila tetangga mau menaruh kayu di dinding kita ya, misalnya kita nggak ada tesih enten pekarangan banjur tangga menika badhe naruh kayu napa-napa nemplek wonten ing tembok kita sebagai tetangga. Kalau memang tidak ada persoalan, tidak mengganggu, tidak menyulitkan, maka diizinkan. Sampai ngoten. Wala yabi'u ayu ajiru ma yattasilu bihi. Dan kalau memang tidak butuh benar, tidak menjual utawi ngontrakaken tanah apa yang berkaitan dengan kebutuhan tetangga. Misalipun kalau sekarang misalnya kita punya tanah luas ya, karena tanahnya luas, bangun rumah nggak usah mepet-mepet jalan kecuali karena terpaksa. Maka sebaiknya bangunnya ya di tempat yang kira-kira orang itu justru malah punya kesempatan untuk lewat. Insya Allah itu banyak pahalanya. Kemarin waktu di Makassar itu ada pertanyaan ngeten, Ustaz, saya itu di perumahan jalannya itu hanya cukup satu mobil. Tiap mau pergi ke kantor saya harus bangunkan tetangga karena mobilnya itu ditaruh di jalan sehingga orang lain nggak bisa lewat. Itu hukumnya bagaimana? Katanya begitu. Dan sekarang banyak memang orang punya mobil nggak punya garasi sehingga jalan menjadi garasi, atau punya toko, punya apapun garasinya itu di jalan. Yang jalan itu sebenarnya agar lancar maka boten kantuk didamel parkiran, tapi terpaksa karena nggak ada parkiran orang beli atau bahkan dia sendiri parkirnya ya di situ. Bagaimana hukumnya? Nah, menika termasuk hal-hal ingkang kedah dipun perhatosaken, sebab Rasulullah SAW ngendikan bilih jangankan kita ngambil hak orang lain, kalau bisa malah kita memberikan orang lain hak kita di dalam bertetangga. Au yakrubu minhu hatta ya'radu alaihi dzalika, atau kalau memang kita tidak memungkinkan ya kita mendekatinya hingga memang dia tidak lagi
membutuhkan itu. Maksudnya baik-baik, kalau memang tidak bisa kita mau jual tanah karena kita butuh, bukan berarti mengusir misalnya ya, maka kita melakukan itu. Wa yastashiruhu liqaulir Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Hal ini ditunjukkan oleh sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yamna'unna ahadukum jarahu. Janganlah, ojo sampai, jangan sekali-kali salah sawijining sira kabeh nglarang tanggane ayyadoa habasyatan fi jidarihi, ndeleh kayu napa nok temboke. Aja sampai kita ini melarang atau enggan dititipi sesuatu padahal tidak mengganggu. Bertetangga itu saling membantu. Wa qaulihi, kalih sabdanipun Nabi, mangkana lahu jarun fi khaitin au syarikun, sapa wonge sing duwe tangga ya, butuh sesuatu, butuh ndeleh sesuatu nok temboke, au syarikun atau konco, teman berserikat, fala yabihu hatta yuridhu alaihi, maka janganlah ia menjualnya, ojo didol, kejaba wis ora digunakno karo tangga. Tapi kalau tidak bisa, memang kita butuh, ya kita bicara baik-baik. Itu bertetangga yang terakhir yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua faidatani, dua faidah yang membuat kita, Bapak Ibu sekalian, oleh Allah Subhanahu wa taala dicatat sebagai seorang mukmin di dalam bertetangga. Apa itu al-ula sepisan, ya'riful muslimu nafsahu, dia seorang muslim nika ngenal awake dhewe, mengetahui dirinya, idza kana qad ahsana ila jirani, meyakini bahwa dirinya itu sudah berbuat baik kepada tetangganya, au asa ilaihim, atau sudah berbuat jahat kepada mereka. Kapan itu dia tahu kalau dia berbuat baik, dan kapan dia tahu kalau dia sudah berbuat tidak baik kepada tetangga? Biqaulir Rasul sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasul, lilladzi sa'alahu an dzalika, kepada orang yang bertanya takon di mateng Rasul, idza sami'ta jironaka yaquluna qad ahsanta, nalikane sira mireng tangga-tangga iku kandha kowe iki wong apik, berarti tenan iku wong apik. Jadi tergantung tangga. Kalau tetangga kok bilang bahwa si A itu baik, berarti dia itu baik. Wa idza sami'tahum yaquluna qad asakta, tapi kosok baline nalikane krungu mireng tangga-tangga kandha wong iku elek, sampeyan niku kurang apik, faqat asakta, berarti memang ora apik. Dados elek apike kita niki tergantung persepsi tangga. Makanya kita ini perlu berbaik kepada tetangga. Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menggunakan persepsi tetangga untuk menilai diri kita. Apa kita ini baik kepada tetangga? Kalau orang-orang kok bilang wah apik wong iku, berarti apik. Kok tangga-tangga kono repot wong
ya. Ora iso bermasyarakat. Nah, berarti pancene ora iso bermasyarakat. Ini yang pertama faidahnya. Karena itu maka Bapak Ibu sekalian, kita harus mengenal diri kita baik-baik. Asaniyah yang nomor kali, idab tuliyal muslimu bijari su'in, apabila seorang muslim diuji oleh Allah dengan punya tetangga yang kurang baik, tetangga yang jahat, misalipun ya, diuji kalian Allah nggadah tonggo ingkang boten sae, fal yasbir alaihi, hendaklah bersabar. Jadi sebaliknya kita itu orang muslim dituntut berbuat baik kepada orang, tapi kalau punya tetangga kurang baik, bersabar. Ajaran Islam itu luar biasa nggih. Fa inna sabrahu sayakunu sababa kholasihi minhu. Sebab kesabarannya itu bisa menjadi sebab keikhlasannya kepada Allah, ya, atau kebaikannya kepada Allah. Jadi kesabaran itu menjadikan dia orang yang ikhlas, ya, yang baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqad ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nate seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yasku jarahu, dia mengadukan tonggoni, wadul, ngoten nggih, wadul tonggoni. Faqala, maka Nabi mengatakan idhab fasbir, sudah pergi, sabar. Jadi malah nggak ditanggapi, wadul tonggone kok ora apik, sudah, yang penting sabar. Fa'atahu marrataini aw salasan, teko meneh ping pindho ping telu, faqala, lalu Nabi mengatakan, kok sik teko berarti tonggone sik ora apik, padahal wis sabar ya. Utruh mata aka fitori, ya sudah, coba kamu tinggalkan barang ada di jalan. Jadi jalan yang depan rumahnya kamu kasih sesuatu. Fatarahu, ya. Lalu kemudian ditinggalkannya. Faja'alan nasu yamurru nabihi, lalu orang-orang itu lewat. Wa yaquluna, lalu bertanya, malah ada apa ini? Fayaqulu, lalu dia datang, adani jari, ya, tetanggaku telah berlaku jahat kepadaku. Fayal anu najarahu hatta ja'ahu, lalu orang-orang mencela mereka hingga tetangga itu datang. Waqala lahu, lalu tetangga itu mengatakan, rudda mata'aka ila manzilika, kembalikanlah barang-barangmu ke rumahmu. Fa inni wallahi la audu, sungguh saya tidak akan mengulangi lagi. Ini seakan-akan menjadi dados napa nggih, orang tetangga yang tidak baik sekali-kali perlu diberi pelajaran, ngoten maksudnya. Tapi harus tahu ya, nanti malah jadi tarung nanti. Ternyata betul-betul tidak suka, malah nanti bertengkar dengan tetangga, ya. Tidak seperti itu. Tapi jelas di dalam hadis yang kedua ini Nabi menyuruh kita bersabar. Kalau tidak bersabar, maka silakan datang ke rumah dan membawa oleh-oleh. Nah, insya Allah nanti akan selesai urusannya. Jadi datang, ngobrol baik-baik, dibawakan oleh-oleh. Kalau masih belum, besok datang, oleh-olehnya lebih banyak lagi. Orang yang tidak baik kalau dibaiki, insya Allah juga akan berbuat baik. Jadi ini Bapak sekalian, adab kepada tetangga. Ada 4 poin yang masing-masing kita dipun perintah
Allah Subhanahu wa taala sedaya menika kangge sae apik dimateng tanggi tangga kita masing-masing. Itu yang keberapa ya? Ketangga. Abjadun hawazun. Sekarang yang ke-7. Ya, abjadnya begitu soalnya. Zai itu yang ke-7 ya. Apa yang ke-7 itu? Saya kira tetangga itu sudah biasa, mungkin nggak ada hal yang perlu ditanyakan Pak nggih. Wonten. Monggo. Enten pertanyaan mboten nggih? Mboten nggih? Kita lanjutaken mawon. Monggo, monggo. Nggih. Nggih, tursun. Pertama, pertanyaannya adalah ada tetangga yang kurang srawung kalian tanggonipun. Jadi tetangga-tetangga itu mungkin sebagian kenal, sebagian tidak kenal, atau mungkin tidak mau kenal karena memang tidak srawung orangnya itu. Lah suatu ketika kena musibah. Karena dia tidak pernah srawung dan tidak peduli dengan tetangga selama ini, maka ketika terkena musibah tetangga pun juga diam, tidak datang untuk membantunya. Lah gimana hukumnya? Ini kaitannya dengan adat. Jadi biasanya di masyarakat itu apa yang dilakukan itu kan bukan sekedar terjadi nggih, tapi masuk di dalam hati. Kalau ada orang yang tidak bertetangga dan dia tidak mau tahu urusan tetangga, pos kampling rondo nggak pernah ikut, kalau ada urunan nggak pernah nyumbang, ya, ada kerja bakti nggak pernah datang, kemudian ada juga acara-acara tetangganya nggak pernah ikut terlibat. Ya intinya dia itu mengisolasi dirinya. Terus pundi niku kalau dia punya musibah, orang-orang tidak mau membantu. Ngoten nggih. Ya, yang pertama adalah di dalam Islam dikatakan jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum misluha. Kejahatan itu boleh dibalas dengan kejahatan semisalnya. Maka enten namine kisos. Dan masyarakat biasanya pun kan ngoten. Orang yang tidak serawung ya ora disrawungi wong ora serawung. Apalagi pendatang. Ya, sudah pendatang nggak pernah serawung, itu repot. Maka boleh. Tetapi wa in ufiya, jika dimaafkan lalu tetap membantu, maka itu lebih baik. Siapa tahu dengan itu dia menjadi sadar, berarti dia tetap butuh orang lain. Jadi kita sebagai orang muslim, meskipun dia tidak pernah serawung, kok kena musibah, ya itu tetap kita ketika mampu kita membantu semaksimal mungkin. Bahkan non muslim pun ketika bertetangga membantu itu tidak melihat agamanya. Siapapun itu kalau kita punya kesempatan bantu tetap membantu. Tapi kalau orang tidak mau membantu, kita maklumi. Berarti memang dia sama dengan yang tetangga itu, tidak mau saling membantu. Tapi orang yang baik adalah orang yang mau membantu, dia tetap serawung kepada orang yang tidak serawung. Dalam hadisnya dikatakan silman koto aka, ya,
Tetap silaturahimlah kepada orang yang memutuskan silaturahim dengan kepadamu. Itu pahalanya sangat besar. Tetap kita bantu. Hanya memang ya kalau bisa diingatkan bertetangga itu. Temriki tesih enten ronda mboten nggih? Daerah mriki. Tesih nggih. Saya ronda saya itu tiap malam Jumat. Jam 9 sampai jam 12. Tapi saya izin saya cukup 1 jam saja ya. Jam 11 sampai jam 12. Nah, itu kan hanya untuk, jadi sudah aman kampung itu, cuman hanya untuk kebersamaan saja itu. Dan memang asik juga. Ya biasa. Gimana Pak kalau ronda itu ada yang remi? Remi nggak apa-apa, itu main-main saja, silakan saja. Kalau nggak biasa ronda itu sing remi, sing gaple, sing apa. Tapi kalau bayar-bayar ya kalau tetap ya coba bayar. Namanya itu adalah apa namanya? Judi nanti dah. Tapi hanya main-main silakan saja. Itu kan mengisi waktu, nonton TV dan lain-lain. Tapi kalau punya waktu banyak ya mulai dari jam-jam 9 buat nopo-nopo. Soalnya di temriko nggih kadang-kadang kok lungguh-lungguh tok nggih. Tapi kan serawungan niku sing penting. Ngoten ya Pak nggih. Tetap kita sebagai muslim tetap harus lebih baik membantu orang lain semaksimal mungkin. Insya Allah itu akan memberikan kebaikan bagi dia. Semoga saja dengan sadar. Cuman sekarang harus hati-hati Pak. Kalau ada orang yang tetangga baru, kok orangnya tertutup, ya, tidak pernah bertetangga, apalagi masuk pintu tutup, buka pergi kita nggak tahu kerjanya apa. Beberapa jadi persoalan itu tiba-tiba datang densus. Hati-hati yang gitu itu, ya. Atau tiba-tiba rumahnya meledak. Ternyata di rumahnya ada mesiu, ada bomnya ya. Nah, kita kan nggak tahu, kita nggak curiga, tapi orang biasanya kalau punya sesuatu itu cenderung tertutup. Maka akhlak itu, kalau akhlak itu baik pasti dibuka. Tapi kalau jelek pasti orang itu menutup diri. Tandanya kita itu berbuat baik dan berbuat jelek itu gampang. Kalau kita berbuat baik pasti orang lain tahu nggak ada masalah. Kalau kita berbuat sesuatu ke orang lain kok nggak boleh tahu atau kita itu merasa nggak nyaman kalau orang tahu, berarti yang kita lakukan jelek itu. Itu ciri dari akhlak baik dan akhlak jelek. Berikutnya yang ketujuh adalah adabul muslimu. Salah ini ya. Adabul muslimi seharusnya. Adabul muslimi wa huququhu. Adab orang muslim dan hak-haknya. Jadi adab terhadap orang muslim dan kewajiban-kewajibannya. Kalau tadi kan kepada tetangga. Tetangga itu bisa kafir, bisa muslim, bisa kerabat, bisa tidak. Kalau ini adalah tetangga muslim. Siapapun yang muslim ya, itu saudara kita, dia punya hak dan kita punya adab kepadanya. Al-muslimu, tiang muslim, yu'minu, iku yakin bimali akhihil muslimi, terhadap saudara-saudaranya sesama muslim, min hukukin wa adabin, wonten kewajiban-kewajiban, hak-hak dan adab-adabnya, tajibu lahu alaihi, ingkang wajib dipun tunaikan. Jadi seorang muslim itu harus yakin, beriman, bilih tiang muslim menika nggadhahi hak, kewajiban, adab tumrap tiang muslim lintunipun. Niki kula bahasa Jawa Timuran kadang-kadang ngaco nggih. Mboten menapa pun. Supados napa campur-campur. Fayal tazimu biha, yang wajib ditunaikannya, wa yu'addiya li akhihi,
dan dilaksanakan bagi saudaranya al-muslimi sesama muslim. Jadi kita niki nggak ada hak kewajiban adab tumrap muslim lintunipun. Wa huwa ya'taqidu, dan tiang muslim nika meyakini annaha, bahwasanya adab hak-hak yang kita tunaikan menika ibadatun lillahi ta'ala, merupakan wujud ibadah kepada Allah. Jadi kalau kita itu memberikan hak kita kepada sesama muslim, misalnya hak sama muslim itu atau adabnya itu adalah menjenguk ketika sakit, misalnya mengantarkan ke kuburan, ya, bertakziah ketika mendapat kesenangan, kita tahniah, ikut bersyukur, ikut senang, ya, ketika datang, ketika diundang datang, itu bukan sekedar hubungan sesama manusia loh. Seorang muslim harus yakin itu merupakan ibadah yang nilainya itu di sisi Allah besar, ada pahalanya, bukan sekedar kita hubungan kemanusiaan. Wa qurbatun yataqarrabu biha ilaihi subhanahu wa ta'ala, dan menunaikan hak kepada orang muslim yang lain itu juga merupakan pendekatan yang kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita berbuat baik kepada sesama muslim itu adalah merupakan ibadah dan taqarrub kepada Allah, bukan semata-mata hubungan kemanusiaan. Sebab hadhil huquq wal adabu, sebab hak-hak dan adab-adab tersebut aujabahallahu ta'ala alal muslimi, diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang muslim, liyaquma biha, agar dilaksanakannya, nahwa akhihil muslim, terhadap saudaranya sesama muslim. Mana mungkin kewajiban diperintahkan Allah tidak ada pahalanya? Enggak mungkin. Sesuatu yang diperintahkan Allah pasti mengandung pahala bila dilaksanakan. Sesuatu yang dilarang oleh Allah pasti akan ada pahalanya apabila ditinggalkan. Kalau tanglet Bapak Ibu sekalian, sholat wajib lan sholat sunnah, pahalanya banyak mana? Wajib. Padahal wajib itu kalau meninggalkan itu dosa, maka ketika dia dilaksanakan pahalanya besar. Karena sunnah itu ditinggalkan tidak apa-apa, otomatis dilaksanakan pahalanya tidak sebesar yang wajib. Maka di dalam hidup ini jangan sampai kita meninggalkan yang wajib karena besar pahalanya, dan kalau meninggalkan juga dosanya besar. Juga jangan melaksanakan yang haram, karena melaksanakan yang haram itu dosanya besar, meninggalkannya pahalanya besar. Maka yang penting wajib dan haram ini kita tinggalkan saja, yang lain-lainnya itu ikut. Contoh sholat sunnah, Allah itu tidak menanyakan sholat sunnah itu apabila sholat wajibnya sudah bagus dan cukup. Jadi suatu ketika seseorang ditanya oleh Allah, gimana hambaku ini sholat wajibnya? Ya Allah, sholatnya sudah bagus. Ya sudah, masukkan dia ke surga. Selesai semuanya. Sholat wajibnya ditunaikan dengan bagus, puasanya bagus, tapi yang penting sholat ini, sholatnya bagus, semuanya akan bagus. Di dalam hadis begitu. Tapi kalau sholatnya kok kurang bagus, baru Allah menanyakan, tolong buka rapot sholat sunnahnya bagaimana. Di sholat sunnah itu ditanyakan, ketika sholat wajibnya gotang-gotang,
Kira-kira bisa nutup nggak itu sholat sunnahnya itu? Maka sholat wajib itu sudah mencukupi. Cuman kita karena rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita jangan sampai tidak menambah kebaikan-kebaikan kepada Allah, maka yang sunnah-sunnah pun kita laksanakan. Fafi'luha idan ta'atun lillah. Jadi karena diwajibkan oleh Allah berbuat baik, menunaikan hak adab kepada sesama muslim itu adalah diwajibkan Allah, maka melakukannya adalah wujud ketaatan kepada Allah. Wa qurbatan lahu biduni syakin. Dan perbuatan yang dilakukan kepada sesama muslim yang diwajibkan oleh Allah itu tidak lain adalah merupakan pengorbanan atau pengabdian dia kepada Allah, dan itu tidak ada sedikit pun keraguan. Jadi apa yang kita lakukan kepada sesama muslim itu nilainya bukan hanya di dunia sebagai wujud saling asih dan asuh sesama manusia, tapi oleh Allah itu dicatat sebagai ketaatan, ibadah, pengorbanan, pengabdian, takarrub yang pahalanya sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min hadhil ayat wa min hadhil adabi wal huquqi ma yali. Termasuk adab dan kewajiban-kewajiban itu sebagai berikut. 1. Ayyusallima alaihi idza laqiyahu, mengucapkan salam kepada saudara kita sama muslim apabila kita bertemu dengannya. Maka orang yang salam lebih dahulu itu lebih utama. Mengucapkan uruk salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Napa artosipun assalamu sedaya keselamatan, kesejahteraan, ketentraman. Alaikum, mugi-mugi napa nggih tersampaikan di mateng panjenengan. Assalamualaikum warahmatullah, dan rahmat Allah, wabarakatuh, dan berkahnya. Jadi orang muslim itu selalu 3 ini ya, salam, rahmat, berkah, 3 ini. Maka kalau ada keluarga muslim kok bahagia dengan keluarga non muslim juga bahagia, bedanya di 3 ini. Dia mungkin bahagia keluarganya dengan istrinya, tapi nggak mendapatkan salam, rahmat, dan berkah. Yang didapatkan apa? Cuma sakinah dan mawaddah. Jadi sakinah mawaddah itu umum, mau muslim mau kafir boleh dapat. Tapi salam, rahmat, berkah nggak dapat. Makanya doanya kalau orang berkeluarga kan barakallahu lak wa baraka alaik. Berkah itu yang utama. Boleh kita uangnya banyak asal berkah. Nah, gitu toh. Nah, kalau sedikit sudah nggak berkah kan mau cari apa ya, sudah nggak punya uang nggak berkah lagi. Jadi berkah itu yang utama. Kita mencari keberkahan. Termasuk kita menghindari riba, itu mencari berkahnya. Jangan sampai kita itu berhubungan dengan riba. Ya, maka semaksimal mungkin kita hindari. Maka itu berkah yang kita cari. Dengan berkah itu dapat rahmat Allah dan keselamatan, ketentraman. Maka kita urus salam di mateng konco-konco sami muslim nggih. Qabla ayyukallimahu, sebelum dia mengucapkan sesuatu salam dulu. Fayaqul assalamualaikum warahmatullahi wa yusafihuhu. Kemudian dia salam dulu. Kalau sekarang sudah boleh ya. Dulu cukup gini. Sekarang salaman.
Wa yaruddul muslimu alaihi qailan, lalu muslim yang lain menjawabnya dengan berkata waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi boleh kita assalamualaikum saja boleh, atau assalamualaikum warahmatullahi boleh, atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh boleh. Tapi yang jawab harus minimal sama, kalau bisa dilebihin. Kalau yang pertama mengatakan assalamualaikum, kita boleh menjawab waalaikumsalam. Tapi lebih bagus kalau ditambah waalaikumsalam warahmatullah. Kalau yang mengatakan yang pertama assalamualaikum warahmatullah, dijawab sama boleh, atau ditambah wabarakatuh. Kalau itu juga lengkap wabarakatuh, udah nggak ada tanggapan lagi ya, sudah terakhir itu. Ya paling enggak sama jawabnya. Wadzalika liqoulihi ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa idza khuyyitum bitahiyatin, apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, doa penghormatan yaitu salam, fahayyu bi ahsani minha aw rudduha, yaitu hendaklah kamu menjawab dengan yang lebih baik dari apa yang dia ucapkan, atau minimal sama dengan yang dia ucapkan. Maka kalau kita diberi oleh seseorang sesuatu ya, sebagai balas budi, kita berikan yang sama minimal ya. Kalau bisa diberi lebih baik. Misalnya kita hutang kepada teman kita, pada saudara atau kepada tetangga, hutang duit 100.000 untuk belanja. Dalam Islam nggak boleh ya. Terus di awal dikatakan nanti baliknya 110.000 loh ya. Berarti yang 10.000 itu adalah riba. Ya, itu riba, itu bunga, itu haram. Jadi daging tidak akan membuat sehat itu. Dimakan anak juga tidak akan menjadi soleh itu. Nggak boleh. Di depan kita minjemi seseorang lalu minta tambahan. Tetapi ketika seseorang yang pinjam tadi itu mengembalikan dan dia membawa gula, boleh enggak itu? Boleh. Kita enggak minta, itu hanyalah tanda terima kasih. Seorang yang baik itu ketika dia dibantu, dia lalu berterima kasih. Ya kalau enggak gula ya tambah gula kopi lah. Kalau banyak malahan ya. Atau tambah apa lagi ya. Jadi dia memberikan yang terbaik. Itu enggak disyaratkan di muka. Kalau disyaratkan di muka, nanti kamu bayar 100.000 tambah gula loh ya. Nah itu sudah riba itu. Sebenarnya dia cukup mengembalikan uang itu apa adanya. Mengapa? Kalau dia mengembalikan apa adanya 100.000, berarti dia telah memberikan peluang pahala yang besar kepada saudaranya yang telah meminjami. Besar itu peluangnya untuk mendapatkan pahala karena dia sudah membantu saudaranya. Apalagi hutang kok tidak balik, kok diikhlaskan, oh pahalanya lebih besar lagi itu. Karena kita tidak berniat untuk sedekah karena kita masih butuh. Jadi kalau orang itu niat sedekah, dia udahlah nggak apa saya sedekah. Orang sedekah kan nggak butuh biasanya. Makanya cukup 500, 1.000, 5.000 karena nggak butuh ya. Maksudnya nggak butuh itu tidak terlalu berat, ringan lah mengeluarkan sekian. Tapi kalau punya hutang 100.000, kok lalu dia nggak punya lalu diikhlaskan, dan dia itu masih butuh dana itu. Tapi karena Allah dia lihat orang ini nggak punya, dan saya ikhlaskan saja. Itu pahalanya jauh lebih besar daripada dia sedekah biasa. Kenapa? Karena dia masih punya keinginan untuk memilikinya. Ini yang dalam ayat ini dikatakan hendaklah dia memberi yang lebih baik itu. Wa qaulir Rasul sallallahu alaihi wasallam, juga sabda Rasul salam, yusallimur raqibu alal mashi, hendaklah orang yang naik kendaraan itu memberi salam kepada yang berjalan. Wal mashi alal qaidi, yang jalan beri salam kepada yang duduk. Wal qalilu alal katsir, yang sedikit memberi salam kepada yang
banyak. Tapi dipastikan kalau salam ini karena dia seorang muslim. Karena seorang non muslim itu enggak berhak dia mendapatkan salam. Enggak boleh kita itu salam kepada non muslim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, enggak berhak. Karena kita enggak boleh mendoakan keselamatan bagi dia. Gimana hukumnya? Nanti di kafir itu ada ya, ketika bahas orang kafir, tapi nggak apa-apa, bocorannya kita berikan sekarang. Kalau ada orang kafir di situ, minimal salam itu adalah kita salami assalamu manit taba'al huda. Semoga keselamatan kepada orang yang mau menerima petunjuk. Berarti kita salam bagi dia kalau dia mau masuk Islam. Lah gimana kalau dia itu salam pada kita, assalamualaikum ya kiai. Kita jawabnya nggak boleh waalaikumsalam, tapi hanya jawab waalaikum. Cukup gitu aja. Orang non muslim kita tahu kok dia salam pada kita, jawab kita adalah waalaikum. Ada jawab yang lebih tragis, wailakum, celaka engkau. Janganlah itu ya. Pakai waalaikum saja, nggak usah pakai wailakum. Itu mendoakan jelek. Lah kalau banyak orang, ada muslim, ada kafir, tetap salam enggak? Tetap salam biasa karena kita menyelami saudara kita yang muslim. Kok kebetulan dia di situ, mau kecipratan mau tidak tergantung Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Nah, ini cara-caranya orang yang berkendaraan pada orang yang berjalan salam pada orang yang duduk, yang sedikit salam kepada yang banyak dan seterusnya. Wa qaulihi, juga sabda Nabi, innal malaikata ta'jubu minal muslimi yamurru alal muslimi wala yusallimu alaihi. Para malaikat itu heran kepada orang muslim, kok dia itu lewat kepada muslim yang lain tapi tidak ngasih salam. Heran dia, ini ketemu tapi nggak salam. Itu heran. Padahal salam di situ mengandung banyak manfaat. Di situ adalah doa keselamatan, rahmat dan barokah. Wa qaulihi, juga sabda Nabi, wa taqra'us salama ala man arafta wa man lam ta'rif. Maksudnya kalau dia muslim ya ini. Nah, kalau kita tidak tahu tapi ada tanda-tanda dia muslim ya tetap salam. Masa kita berada di masjid kita nggak kenal kok nggak muslim? Pasti muslim lah ya. Ngoten nika. Kalian harus membaca salam, uruk salam maring wong sing sampean kenal utawa sing ora dikenal. Dikenal utawa ora dikenal tetep nyampeaken salam, disalami assalamualaikum. Kalau tempatnya itu di masjid. Tapi kalau tempatnya di umum nggak kenal ya repot karena memang kita nggak tahu dia muslim apa tidak. Wa qaulihi, juga sabda Nabi, mamin muslimina yaltaqiyani fayasfahani. Siapapun orang muslim, kalau dia ada dua orang muslim bertemu lalu saling bersalaman, illa ghufirallahuma, tidaklah kecuali akan diampuni dosa-dosanya. Jadi kalau kita sama muslim itu kok salaman itu langsung dosanya kerotok, udun maksudnya ya. Salaman, yasfahani qabla ayatafarraqo, sebelum berpisah. Itu dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita salaman. Sekarang ini kayaknya salaman sudah enggak apa-apa ya. Virusnya sudah pergi. Ya, cuman yang mau tetap pakai ya enggak apa-apa. Karena hati-hatian juga penting. Wa qaulihi, juga sabda Nabi, man bada'a bil kalami qablas salami, man bada'a bil kalami qablas salami, barang siapa yang memulai sesuatu dengan ucapan-ucapan pembicaraan sebelum dia bersalam, fala tujibuhu, maka dia tidak diwajibkannya hatta yabda'a bis salam, hingga dia memulainya dengan salam.
Jadi maksudnya adalah orang-orang yang memulai pembicaraan tapi dia tidak salam lebih dahulu, langsung ngobrol tapi nggak salam, maka janganlah kamu menjawabnya. Dilarang menjawab ini ya, sehingga dia salam dulu. Tapi ya nggak usah gitu ya, kita yang salam lah. Dia ngobrol, assalamualaikum, nah, itu dia ngobrol ya kita salam. Terus menengai. Kok menengai? Lah kowe durung salam kok. Menengai hadisnya ngono ya. Jadi kita diam saja karena kita menunggu dia salam. Ya enggak harus menunggu, siapapun yang salam duluan itu lebih baik. Memang biasanya yang salam duluan itu yang muda. Tapi tadi enggak ada yang muda ya, cuman yang naik kendaraan kepada yang berjalan kepada yang duduk, yang banyak, yang sedikit kepada yang banyak. Inilah yang pertama tentang hak sesama muslim. Kurang pinten menit ini? Monggo kalau ada lagi 2 menit. Oke. Monggo Rian, monggo. Ya, yang saya pahami itu adalah untuk bisnis atau untuk beli. Oh sudah habis. Jadi sedikit kok jawab ya. Jadi kalau itu untuk konsumsi, misalnya untuk makan, untuk sesuatu kebutuhan yang memang mendesak kebutuhan sehari-hari, yang ketika dia tidak makan, pinjem itu tidak makan, maka itu konsumtif namanya, maka tidak ada tambahan. Tetapi kalau dibuat bisnis, bukan tambahan namanya, tetapi investasi, harus di depan dibicarakan. Kalau kamu beli kambing nanti harga segini dijual segini, saya kira-kira dapat enggak? Itu namanya adalah mudorobah. Mudorobah itu adalah saling kerjasama untuk beli sesuatu. Itu boleh Pak kalau itu tambahan. Kalau yang itu. Oke, mangke bentar Pak. Sekedap. Berarti nanti kita ini ya bahas minggu depan lagi. Insyaallah kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.